Perkenalkan, nama saya Igrianto Samolami, NIM 2101160023, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas A, semester 3. Video ini dibuat sebagai video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah komunikasi antar pribadi. Video ini saya akan menjelaskan beberapa berkaitan dengan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, dasar-dasar komunikasi antar pribadi, yang kedua jenis-jenis komunikasi antar pribadi, yang ketiga etika komunikasi antar pribadi, dan keempat percaya diri dalam komunikasi antar pribadi. Langsung saja ke penjelasannya. Terima kasih. Pertama, konsep dasar komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yang dilakukan dua orang individu secara tatap muka, yang dapat memungkinkan individu dapat menangkap reaksi individu lain dengan langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Dari pengertian ini dapat diambil contoh, misalnya siswa A bertemu dengan siswa B melakukan komunikasi untuk mengerjakan tugas kelompok. Dari sini adanya komunikasi untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi. Dalam komunikasi ada dua jenis. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan yang biasa disebut sebagai komunikator. Kata-kata yang diucapkan merupakan sebuah isyarat verbal yang digunakan untuk tujuan komunikasi. Komunikasi verbal sering dianggap sebagai bagian utama dalam komunikasi. Dari pengertian ini ada contoh komunikasi verbal, misalnya chatting dengan menggunakan media sosial WA, Facebook, dan Instagram, atau berkomunikasi dengan teman maupun guru. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah proses transmisi pesan dari pengirim atau biasa disebut sebagai komunikator kepada penerima atau komunikan tanpa menggunakan kata-kata simbol. Komunikasi nonverbal dikenal sebagai bahasa diam. Pesan tersebut dapat dikomunikasikan melalui kontak mata, ekspresi wajah, bahasa, dan gerak tubuh. Informasi dan pesan yang dikomunikasikan secara nonverbal tidak tertulis. Yang ketiga, etika dalam komunikasi antar pribadi. Berkomunikasi pentingnya etika, yaitu dapat menggunakan bahasa yang baik, ramah dan sopan, serta berinisiatif sebagai pembuka dialog. Dalam berkomunikasi, individu dapat memanggil nama individu dengan sebutan nama atau sebutan Anda, tanda menghargai individu tersebut. Penting dalam komunikasi yaitu memiliki tingkah laku yang baik, ramah, lapang dada dalam berkomunikasi, serta adanya sikap dewasa. Yang keempat, percaya diri dalam komunikasi. Percaya diri sangat diperlukan dalam komunikasi. Ada berbagai cara membangun rasa percaya diri dalam berkomunikasi, diantaranya yaitu sikap saling menghargai dan menerima satu sama lain. Intonasi suara harus disesuaikan dengan topik yang dibicarakan. Postur tubuh, misalnya cara duduk, harus sopan. Penyampaian nonverbal harus jelas agar dapat dipahami. Dalam komunikasi, jangan ragu-ragu atau segan dalam menyampaikan argumen agar komunikasi terjadi secara efektif. Percaya diri merupakan suatu keyakinan yang ada pada diri manusia untuk berbuat atau melakukan sesuatu, bahwa dirinya mampu sehingga dapat mencapai tujuan. Orang yang percaya diri adalah orang yang tidak takut salah, tidak mengeluh, dan terbuka. Komunikasi yang baik dapat dibentuk dari sikap, bahasa tubuh, ucapan, pola kata-kata, pola bahasa, dan nada suara yang memberikan kesejukan dan ketenangan bagi siapapun sebagai pendengar atau biasa disebut sebagai komunikan. Dari konsep percaya diri dalam berkomunikasi ini, sebagai calon konselor atau guru BK,
kita perlu memiliki satu sikap yang tertanam dalam diri kita sendiri, yaitu sikap percaya diri, agar saat memberikan layanan individual maupun kelompok, adanya percaya diri sehingga berkomunikasi dalam kelompok maupun individu boleh berjalan secara efektif dan dapat dipahami oleh konseling.